diri teman-teman ya. Kita tetap berpikir yang jernih, jangan mau kita terprovokasi teman-teman ya. Belum tentu dia itu Kristen. Karena apa? Karena kita masih yakin dan percaya gitu loh. Teman-teman Kristen ini tinggal di Indonesia berdampingan sama saudara-saudara Muslim kan gitu. Niscaya mereka pasti memiliki akhlak dan adab. Karena apa? Ya, kultur budaya di Indonesia ini tidak ada seperti itu. Gak boleh begitu menghujat ya. Jadi jangan terpancing. Kalau nggak mau diskusi, udah nggak usah diskusi ya. Jangan menghujat langsung ya. Oke. Kristen, Islam Kristen, Kristen. Ini Pak Pendeta, bukan? Iya, ini Pak Pendeta. Wah, Pak Pendeta. lama nggak ketemu. Dari mana? Ya, saya Lama nggak ketemu. Iya, lama nggak ketemu. Makanya tadi saya bilang naikkan saya dulu. Iya, aku nggak inget. Ini pernah diskusi sama Bang Paro? Belum pernah? Saya lupa ya, saya lupa. Kayaknya belum pernah. Ini Bang Paro, ini ada pendeta dari Papua. Dari mana Pak Kristen? Ya. Pendeta Saya kan dari mana, Pak? Manado. Dari Manado. Pendeta ini Bang Paro, silakan. Oh, ini Bapak Pendeta ini Pak pendeta Kristen, Protestan atau Katolik nih? Saya Protestan, Iya, Protestan. Protestan. Oke, karena on cam Pak Pendeta Kristen, sebaiknya Pak Pendeta bertanya tentang Islam sajalah. Saya hanya menjawab aja, Pak Faru. Enggak, Pak Bang Paro, beliau ini nggak pernah membahas tentang Menjawab Islam. apa ini? Enggak, dia nggak pernah bahas Oh, iya, tentang silakan, Islam. silakan. Biasanya kita Menjawab bertanya. apa ini, Mat? Ya, materi yang mana mau dijawab ini Pak Pendeta? Kita diskusi santai aja ya, jangan berupaya untuk mendeskripsikan ajaran orang lain, merendahkan ajaran orang lain, memojokkan ajaran orang lain, bahkan menebarkan kebencian, jangan ya. Kita diskusi santai aja. Silakan, yang mana mau ditanggapi Pak Pendeta? Silakan. Saya sih sebenarnya nggak pernah bertanya ya, cuma saya berusaha untuk menjawab. Tapi kali ini ya karena sudah diizinkan udah lama juga nggak itu, ya sudah saya bertanya, boleh? Ya boleh, silakan. Mau bertanya Islam silakan. Kalau bisa saya jawab, nggak bisa nanti saya tanya itu SD. Nggak, cuma yang ringan-ringan saya. Yang ringan-ringan saya. Jadi kan pembahasannya kan katanya itu bahasa Arab dipakai oleh Muslim yang sudah ada kan lebih dulu. Tapi setelah saya pelajari ternyata bahasa Arab ini sudah dipakai lebih dulu sama orang Kristen pada abad ketiga. Nah, itu bagaimana? Saya cuma mau sharing saja bagaimana info. Pak Pendeta pelajari mengatakan bahasa Arab ini sudah dipakai sama Muslim, kan gitu sejak dahulu. Gitu. Iya. Muslim sejak dahulu ini siapa? Karena gini Pak Pendeta, berdasarkan surah Al-Hajj ayat 78, Allah mengatakan Muslim itu sudah ada sejak dahulu. Ketika Allah mengatakan sejak dahulu, berarti sebelum segala sesuatu ada, sebelum alam semesta ada, Muslim sudah ada. Jadi sejak dahulunya ini mengarah kepada siapa? Kepada umatnya Nabi Muhammad SAW atau kepada nabi-nabi terdahulu? Penggunaan kosakata bahasa Arab itu. Mungkin ke Islam ya, ke Islam, bukan ke Muslimnya, tapi lebih ke Islam. Oke, ke umatnya Nabi Muhammad SAW lah ya. Iya. Ya oke, terus lanjut pertanyaannya. Jadi kan yang saya pelajari, bukan saya pelajari sih, ya saya menyimaknya, saya pernah dengar kan Islam itu kan lahir nanti pada abad ke-6 atau ke-7. Nah, berarti kan baru penggunaan bahasa Arab atau lewat agama Islam itu kan nanti lahir pada abad ke-6 atau ke-7. Sedangkan pada abad ke-3 atau ke-4 itu sudah lebih dulu digunakan bahasa Arabnya orang Kristen. Itu bagaimana menurut? Oke, orang Kristen terdahulu itu menggunakan bahasa Arab dalam komunikasi keseharian mereka atau dalam kitab mereka, Pak Pendeta? Penyebutan sehari-hari gitu. Umpama kata Allah gitu kan, kata Allah. Nah, gitu. Itu yang mau saya tanyakan. Oke, kalau dalam penggunaan bahasa atau komunikasi jauh sebelum Kristen ada pun, ya bahasa Arab itu sudah digunakan Pak Pendeta.
Sudah ada, kita akui. Karena apa? Dalilnya dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ketika kau tanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Di zaman Ibrahim alaihissalam pun, ketika ditanya kepada umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Lantas kenapa kau masih kafir? Gitu loh. Kalau dalam kultur bahasa, komunikasi sehari-hari, ya benar sudah digunakan. Tapi satu hal, Pak Pendeta harus mengetahui, kosakata bahasa Arab Quran itu nggak sama dengan kosakata komunikasi kesehari-harian, nggak sama. Ya, kan saya pelajari kalau bahasa Arabnya kata Allah itu kan, kalau penyebutan orang Kristen di Arab tuh, koreksi kalau saya salah ya, Allahul Ab itu sama nggak? Kalau orang Kristen Arab pada abad ketiga atau keempat itu menyebutnya kalau mereka menyebut Allah Bapa versi Kristen, Allahul Ab. Itu betul atau tidak bahasanya? Oke, sebaiknya gini Pak Pendeta ya, supaya materi kita ini jelas gitu loh. Coba Pak Pendeta tunjukkan satu kitabnya dari teman-teman Kristen terdahulu yang di abad ketiga, kan gitu. Tunjukkan kitabnya. Di dalam kitab itu lafaz Allah yang mereka tuliskan itu terdiri dari huruf-huruf apa saja. Karena apa? Bahasa Arab itu memiliki disiplin ilmu yang sama dimanapun gitu loh. Jadi jangan hanya berdasarkan visual saja. Tunjukkan dia gitu loh. Contoh dalam kitab Al-Muqaddas, kan gitu. Kitab Kristen di tanah jazirah Arab itu kan mereka menggunakan Al-Muqaddas. Kata Tuhan di situ mereka tidak gunakan kata Allah, tapi ilah. Kan gitu. Nah, Pak Pendeta bilang orang-orang Kristen ya terdahulu, kan gitu, orang-orang Kristen terdahulu ketika menyebut kepada Bapa itu tidak menyebut kata Allah. Nah, kita harus bedakan penyebutan yang mereka katakan itu ya di komunikasi, bahasa komunikasi sehari-hari mereka, atau berdasarkan apa yang mereka baca dalam kitab mereka. Gitu loh. Itu dulu kita selaraskan. Sementara kalau kita mengkaji kepada terjemahannya Bible-nya teman-teman Kristen, kan gitu. Ada banyak kesalahan sebenarnya di situ. Kesalahannya apa di situ? Ketika bahasa Yunani atau bahasa Ibrani hendak diterjemahkan ke Indonesia, tapi nyangkut dengan menggunakan bahasa Arab. KBBI sendiri sudah mengakui kan, KBBI sendiri sudah mengakui kan, menyatakan lafaz Allah itu berasal dari bahasa Arab. Karena berasal dari bahasa Arab, maka meskipun dilatinkan, ya membacanya itu tetap dengan disiplin ilmu bahasa gramatikal bahasa Arab. Sama dengan bahasa Inggris kan. Nah, bahasa Inggris kalau tertulisnya one, dilatinkan one, nggak mungkin orang bacanya one. Pasti bacanya one. Jelas tertulis dengan apa yang ditulis dengan apa yang dilisankan itu berbeda. Kenapa bisa begitu? Orang-orang akan terdoktrin langsung dengan disiplin ilmu. Membaca gramatikal bahasa Inggris tadi kan akan dibaca one, bukan one lagi. Sama dengan lafaz Allah di dalam terjemahan Bible kalian. Karena sudah mengetahui itu bersumber dari bahasa Arab, maka kami terikat, orang akan terdoktrin dengan disiplin ilmunya tadi. Di mana setiap huruf hijaiyah dari Al-Quran itu memiliki sifat. Gitu loh. Dan juga memiliki disiplin ilmu yang disebut dengan tajwid. Huruf alif sebenarnya nggak ada huruf O di situ, Pak Pendeta. Dia dibaca tahrim tebal karena lamnya itu bertasdid. Allah. Cuma dipelintir. Teman-teman Kristen seperti mengolok-olok mengatakan Allah nggak ada. Tetap lam, bukan lo. Tapi terdengarnya seperti O, tapi bukan O, kan gitu. Gimana? Berarti kesimpulannya berarti ada intonasi yang berbeda ya ketika Kristen Arab menyebutkan kata Allah dengan teman-teman memang agama Islam, perbedaannya di intonasinya, penyebutannya. Nggak bisa. Mau dia Kristen Arab, maupun dia Yahudi, maupun Yahudi Arab, Pak Christian, kalau dia sudah menggunakan bahasa Arab, dia akan menggunakan disiplin ilmu tadi. Karena memang disiplin ilmu, pemahaman tentang pembacaan Quran dan juga pelapasan bahasa Arab itu tadi sudah ada sejak dahulu. Cuman setelah zamannya Khalifah Rasyidin, ya,
setelah zamannya Nabi Muhammad SAW itu dikemas oleh para ulama-ulama terdahulu supaya apa? Supaya orang-orang di luar Indonesia mudah memahaminya, gitu loh, mudah memahami cara melafazkannya. Disebutlah dengan disiplin ilmu tajwid, ada idgham, ini baru itu adanya itu, ada disebut dengan apa? Dengan ikhfa, gitu loh. Ada disebut dengan kolkolah, itu baru dikemas dia ilmu tadi supaya mudah orang-orang di luar. Cuman kalau Pak Christian, nah saya tanya ya, apakah Pak Christian terima kata theos di dalam original teks kitab kalian diterjemahkan dengan nama Tuhannya orang Islam? Ya enggak. Enggak lah. Nah kan ujung-ujung Theos itu jadinya dewa. Nggak terima. Kalau ditranslate ke Iya. Theos itu nanti kalau ditranslate ke bahasa Indonesianya jadinya dewa. Saya ngerti. Dewa. Iya, karena gini ya, kita nggak bisa pungkiri teman-teman Kristen ya. Cuman Kristen di Indonesia saja yang menerjemahkan Theos dengan kata Allah. Kristen di luar negeri sana, di Inggris, di Belanda, di Afrika, Theos itu tidak mereka terjemahkan dengan kata Allah. Kalaupun ke di barat sana, mereka terjemahkan dengan kata God. Setidak-tidaknya Tuhan gitu loh, nggak ada Allah gitu loh. Oh iya, saya ngerti. Makasih informasinya Bang Farouk. Ya siap. Lain Pak Pendeta? Gini Ya. diskusi enak kan teman-teman. Kita nggak mengintervensi satu sama lainnya, nggak apa-apa. Mau bertanya silakan. Jangan naik ke atas menghujat. Bang Paro, Jangan begitu. Bang Paro bilang ini diskusi karena Bang Paro belum ketemu nanti di pertengahan. Loh, kenapa? Aku udah hafal. Beliau juga ini diskusi santun. Beliau ini santun, orang lama. Gua udah lama gak nampak, udah setahun kayaknya. Nanti kalau kau pas tanya tentang ketuhanan, disitulah nanti. Kok saya sopan kok, enggak itu. Saya sama semua aja. Iya, sopan. Santun ya. Ya, sudah. Bang Farouk, Mbak Esti saya turun ya. Tadi saya cuma kangen aja tadi sama Mbak Esti, makanya saya agak-agak sedikit Iya, iseng. ayolah diskusi sama Bang Paro. Oh, Biar begitu. Bang Paro tahu tuh. Ayolah. Ya, Iya, udah. diskusi aja kita Pak Pendeta. Udah lama juga kita nggak Janganlah. ngobrol loh. Ini udah lama, udah berapa tahun? Saya Iya, juga baru kalau 2 tahun ada ya? Pak Pendeta, kalau saya tanya ke Pak Pendeta ya, kalau saya tanya Pak Pendeta nih ya, Pak Pendeta selaku pendeta di Kristen Protestan, Pak Pendeta itu berlatria kepada siapa dalam iman kekristenan Pak Pendeta? ya. Berlatria Kalau kepada kami, siapa? Teosnya ini siapa dalam iman Pak Pendeta? jadi bukan Theos sih. Jadi kalau disuruh menyembahnya kepada siapa ya? Kami menyembah kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Nah, agak beda ya. Melalui Yesus Kristus Oke. karena kami percaya Oke. Yesus Kristus itu jalan kebenaran dan hidup. Nah, begitu sih. Oke. Tapi kan Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah Bapa melalui dia kan Pak Pendeta? Tidak Saya pernah tidak temukan mengajarkan itu. tapi mengikuti ajarannya. Yesus kan bilang, "Akulah jalan kebenaran dan Karena hidup." gini, nggak gini Pak Pendeta. Kalau kita berpegang kepada Lukas 4 nomor 8 kan, ya kan? Kan di Ya. situ Yesus berkata kepada si Bilis, hanya kepada Tuhan Allahmu saja kamu berlatria. Dia nggak berkata, Betul. hanya kepada Tuhan Allahmu saja kau berlatria melalui aku. Coba, Yesus nggak berkata loh kepada si Bilis, hanya kepada Tuhan Allahmu saja kau menyembah melalui aku. Tidak. Karena gini teman-teman ya, Pak Pendeta juga. Ya, ini pemahaman saya ketika di Kristen, ini ilmiah. Kalau Ya. kalian menyembah kepada Tuhan melalui Yesus, maka makom atau tempatnya Yesus ini kalian jadikan seperti berhala. Kalian telah merendahkan Yesus dengan menjadikan dia berhala. Karena apa? Para penyembah-penyembah berhala ketika dia menyembah pohon besar pun Pak Pendeta, dia tahu itu pohon. Dia tidak menyembah pohon, tapi dia yakin dia menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini melalui pohon. Gitu loh. Dia yakin penyembahan dia kepada Tuhan semesta alam ini melalui pohon itu nyampe. Karena apa? Karena dia melihat indikasi
kelebihan menurut dia yang ada pada diri pohon ini dibandingkan pohon-pohon yang lain. Mungkin karena usia pohon itu, mungkin karena ukuran pohon itu, mungkin karena cerita-cerita mistis yang dibangun oleh orang-orang sekitar terhadap pohon itu, gitu loh. Maka dia menyembah Tuhan itu, dia menyembah Tuhan melalui pohon itu tadi. Kalau ditanya aku menyembah pohon, enggak. Aku menyembah Tuhan melalui pohon, gitu loh. Dia berkata aku menyembah Tuhan melalui pohon. Nah, makomnya pohon itu kan jadi berhala. Tapi kalau Pak Pendeta memiliki doktrin dan dogma mengatakan kami menyembah Bapa melalui Yesus, maka makomnya Yesus jadi berhala. Jadi saya dipancing, jadi saya harus merespon. Ini guys, ini. Bang Faro gelek. Bang Faro gelek. Oh, Pak Faru, oke. Berarti saya belum merespon Bang kalau Faro sudah. gelek, Bang Faro. Tapi udah lama loh kita nggak ini. Udah Iya. udah aman. Nyambung nggak Pak Pendeta? Nyambung nggak? Kan seakan-akan kalian menjadikan Yesus berhala kan bagi Bapak kan? Kalau kalian bukan. menyembah Bapak melalui Yesus kan? Ada ayatnya, dan ini perkataan Yesus tinta merah. Ya, Yohanes 14 ayat 16. Di situ kan tadi saya sempat singgung. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya gini, kita bukan menyembah Yesus, tapi kita mengikuti ajaran yang Yesus ajarkan. Kita menyembah Bapa melalui jalan ajaran yang Yesus ajarkan. Itu dia. Ada banyak Kristen salah memahami. Mereka pikir Yesus itu adalah sang pencipta. Tapi Yesus bukan sang pencipta. Dia cuma jalan untuk kita menuju kepada sang Bapa, sang pencipta itu. Nah, itu maksudnya. Maka kami orang Kristen menyembah Bapa di sorga melalui jalan kebenaran itu. Karena orang Kristen berpikir hanya orang yang dari sorga tahu jalannya ke sorga. Ya, dia kan dari sorga, berarti dia tahu jalannya ke sorga. Siapa jalannya? Yesus lah jalannya untuk menyembah Bapa di sorga. Tapi dia bukan sang pencipta. Itu dia memang utusan, tapi dia bukan utusan sama seperti utusan-utusan lainnya. Nah, gitu. Oke, jadi gini Pak Pendeta ya, kita bedah di Yohanes 14 nomor 6. Sebenarnya Pak Pendeta, kalau kita kaji, ya, kita kaji kalimat di dalam Yohanes 14 nomor 6, di situ tidak ada pemahaman tentang tata cara menyembah, nggak ada di situ Pak Pendeta. Di situ tidak ada ajakan Yesus mengatakan sembahlah Bapa melalui aku, tidak ada. Tapi Yesus mengatakan, akulah jalan menuju Bapa. Kan jalan menuju Bapa. Gitu loh. Yesus tak mengajarkan sembahlah aku supaya kau sampai kepada Bapa. Kenapa Yesus dikatakan jalan agar sampai kepada Bapa? Nah, karena syariat itu, hukum itu diturunkan Bapa melalui Yesus. Di mana Yesus, hukum yang dibawa oleh Yesus berdasarkan Matius 5, 17, 18 adalah hukum yang disempurnakan dia dari hukumnya Musa. Kan gitu. Tidak ada di dalam Yohanes 14 nomor 6 itu, gitu loh. Di mana Yesus menarasikan menyembah Bapa di dalam dia. Kalau Pak Pendeta mencotoknologikan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 nomor 6 mengajarkan menyembah Bapa di dalam Yesus, itu terlalu dipaksakan. Kata sembah yang paling eksplisit dalam Bible itu Lukas 4 nomor 8 Pak Pendeta. Ketika dia berbicara kepada si Bilis, hanya kepada Tuhan Allahmu saja kau menyembah. Nggak ada kalimat berikutnya itu mengatakan melalui aku, tidak ada. Tidak ada di situ, gitu loh. Kenapa Yesus di situ dikatakan jalan? Yesuslah yang menyampaikan risalah atau di dalam Islam pemahamannya sunnatullah. Bagaimana kita sampai kepada Tuhan melalui hukum yang diturunkan kepada Yesus. Karena memang Yesus ini adalah seorang utusan. Seorang utusan itu untuk dipatuhi, untuk diikuti, untuk diteladani, bukan untuk disembah. Supaya sampai kepada yang mengutusnya, tidak. Gitu loh Pak Pendeta. Ya. Jadi Yohanes apapun yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 14 nomor, ya, yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 nomor 6, itu pun perkataan dia yang dia sampaikan kepada Bani Israel. Itu perkataan yang disampaikannya kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh manusia. Ya gini, jadi kan dasar kekristenan karena ikut orang percaya Yesus. Jadi Yohanes 14 ayat 6 itu bukan penyembahannya,
Jadi kita bukan menyembah kepada Yesusnya, tapi ajaran yang Yesus bawa itu kan dari Bapa. Jadi ajaran yang Yesus bawa itu yang kita ikut, yang kita ikuti, bukan penyembahannya, karena Yohanes 14 ayat 6 itu tidak tidak berhubungan dengan penyembahan, tetapi ajarannya yang Yesus bawa itulah yang kita ikuti, yang kita ikuti. Tetapi itu tadi karena melalui Yesus, maka sepertinya ajaran itu tapi karena dia ajaran itu dari Yesus dan melalui Yesus, maka kita harus ibaratnya ada prosedurnya. Oh, ini ajarannya datang dari Yesus. Ajaran Bapa Sang Pencipta datangnya dari Yesus. Jadi kalau mau ikut ajaran Bapa, ikut ajaran Yesus. Nah, ketika kita mengikut ajaran Yesus, itu salah satu bentuk penyembahan kita kepada Bapa di sorga. Itu maksudnya. Bukan menyembah kepada Yesusnya, tapi ajaran yang kita lakukan salah satu bentuk penyembahan kita kepada Bapa di sorga. Itu dia maksudnya. Nah, oke. Sebenarnya gini Pak Pendeta, ya. Entah pemahaman yang salah atau ya kosakata Pak Pendeta yang salah. Sebenarnya kosakata yang benar itu begini. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan ati Allah wa ati Rasul, patuhilah Allah, patuhilah Rasul. Di dalam ayat lain dikatakan, ketika kau patuh kepada Rasul, maka itulah bentuk kepatuhanmu kepada Allah. Tak ada kalimat mengatakan, ketika kau menyembah kepada Rasul, berarti kau menyembah kepada Allah. Kalau kalimat Pak Pendeta tadi mengatakan, kepatuhan kami kepada Yesus, itu bentuk kepatuhan kami kepada Bapa yang mengutus Yesus. Kalau kalimatnya mengatakan, kepatuhan kami kepada Yesus, itu bentuk penyembahan kami. Tidak. Kalau Pak Pendeta mengamalkan seperti itu, secara otomatis, Yesus ini mendapatkan sembah. Dia akan dapat sembah. Analogi ini Pak Pendeta. Nih. Oke, silakan. Ini sebentar Pak Pendeta, saya berikan analogi. Di sini ada Yesus, di sini ada Bapa. Kan gitu. Apa yang diajarkan Yesus, kalau Bapak Pendeta mengikuti Yesus, kan gitu. Di luar dari sembah, Yesus ke kiri, Pak Pendeta ke kiri. Yesus ke kanan, Pak Pendeta ke kanan. Sementara Bapak yang mengutus Yesus tidak terpengaruh dengan kiri dan kanan. Oke, tapi ketika Yesus ke kiri, Pak Pendeta ngikut ke kiri, tetapi rasa yang Pak Pendeta sampaikan kepada Yesus adalah bagian penyembahan, maka secara otomatis ketika Bapak Pendeta melakukan menyembah kepada Bapa, di mana Bapa ini ada di dalam di belakang dari yang diutusnya, dari mengutusnya, maka secara otomatis Yesus ini dapat sembah juga sebagaimana kalian memberikan sembah kepada Bapa itu tadi. Kan gitu Pak Pendeta. Bisa dipahami Pak Pendeta? Saya pahami, tapi tadi untuk kata mengetahui, ini sedikit lagi Pak Pendeta, untuk mengetahui Bang Paro. ya mungkin Bang Faru Bang mulai. Faru. kan Yesus. Ulangi. Coba. Ulangi, jelas. ngelek. Bang Faru. Ini ngelek. Enggak. Ini udah aman. Oke, ini udah jelas kan? Ya. Oke. Kalau memang teman-teman Kristen atau khususnya Pak Pendeta mengikuti Yesus, coba disampaikan kepada kami. Sebutkan satu saja ajaran Yesus yang Pak Pendeta ikutin. Ya, Yesus kan datang mengajarkan tentang dia menyempurnakan segala ajaran kalau dalam kekristenan. Iya kan, dia ada perkataan dia bilang kasihilah musuhmu. Itu salah satu ajaran. Kan pusat penyembahannya kepada Sang Pencipta. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, baru ke sesama manusia. Itu ajarannya. Nah, kalau kasih begini Pak Pendeta, coba gini Pak Pendeta, kita gunakan dalil saja. Coba sebut satu perintah yang keluar dari lisan Yesus, yang tertuliskan dalam Bible, yang Pak Pendeta amalkan, yang mana? Oh, kalau perintah sih banyak. Dia bilang baptislah mereka Satu dalam aja, nama Pak Bapa. Ya, baptislah mereka. Itu perintah, tapi saya tahu ayat itu mungkin tidak dianggap oleh teman-teman Muslim. Bukan Kami yang tidak menganggap Pak Pendeta, catatan kaki yang tidak menganggap itu. Itu sudah saya diskusi. Memang sudah seperti itu, tapi ya tidak mengapa karena disuruh minta dalil kan saya berikan. Nah, itu salah satu contoh dalilnya dalam ayat itu. Kan itu kalau bagi kami kekristenan itu perintah Yesus setelah dia bisa bangkit. Nah, dia bangkit itu ada perintah. Itu salah satu perintahnya, dalilnya. Iya, tapi kan itu ayat tambahan Pak Pendeta. Apapun ceritanya teman-teman Kristen, karena gini Pak Pendeta, kalau itu tidak kalian terima sebagai ayat tambahan, maka Yesus ini tidak amanah. Gitu loh. Dengan apa yang disampaikannya, dengan apa yang diajarkannya.
Sementara dalam Yohanes 5:30 Yesus berkata, apa-apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya itu berasal dari Bapa, bukan dari dirinya. Kontradiksi ini ajarannya. Karena apa? Dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18 kan gitu. Di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 5 sampai 6, Yesus itu berkata, "Jangan kamu masuki bangsa-bangsa lain selain dari bangsa Israel." Kan dia berpesan kepada murid-muridnya sebelum ada cerita tentang kematian dan lalu kebangkitan. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, jangan masuki bangsa-bangsa lain selain dari bangsa Israel. Lalu sosok yang keluar dari kubur ini berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Kan kontradiksi ini. Jadi gini, Kontradiksi nggak Pak Pendeta? jadi gini. Waktu perintah pertama memang Yesus diutus untuk Bani Israel. Tapi Bani Israel menolaknya. Maka singkat cerita ketika Bani Israel menolaknya, dia disalibkan, ada perintah baru ketika dia bangkit. Waktu pertama memang Yesus datang bukan untuk, dia memang cuma datang untuk bangsa Israel. Tapi ketika dia tertolak di dalam bahasa buat Bani Israel, dia ditolak, bahkan dia secara itu dia disalibkan. Ketika dia bangkit itu perintah baru. Jadi perintah lama Perintah itu baru dari waktu siapa Pak Pendeta? Perintah baru dari siapa itu? ini yang kami percaya itu memang dari perkataan Yesus sendiri. Perintah baru artinya itu usul dari Yesus sendiri. Iya, berarti apa yang dikatakannya berbeda kan dengan Matius 10 kan Pak Pendeta? Kenapa? Apa yang dikatakan dia dalam Matius 28 berbeda dengan apa yang dikatakannya dalam Matius 10 kan Pak Pendeta? Ya, karena memang waktu sebelumnya, sebelum Matius 28, perintahnya itu cuma untuk umat Bani Israel. Iya. Nggak ada perintah lain datang khusus buat Bani Israel. Ketika dia ditolak oleh Bani Israel, ketika dia disalibkan, selesai tugasnya untuk Bani Israel. Tapi kan tidak ada satu narasi pun Pak Pendeta. Setelah kebangkitan Yesus, tidak ada satu narasi dari Yesus yang bisa mematahkan ya Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk orang Israel. Hanya untuk itu sebelum Israel, kata dia kan. Iya, itu sebelum kematian. Iya, sebelum kematian. Iya, nah sekarang saya tanya, setelah kematiannya Yesus, pernahkah Yesus mengatakan ataupun bersabda, aku diutus untuk seluruh manusia atau seluruh bangsa? Ada? Ya, jadi Yesus kan kalau bagi kami yang bangkitkan Yesus itu Bapa di sorga. Enggak, saya nggak tanya itu Pak Pendeta. Yang saya tanyakan Pak Pendeta, ya, yang saya tanyakan, setelah cerita kebangkitan, adakah narasi Yesus mengatakan, aku diutus untuk seluruh manusia atau untuk seluruh bangsa? Ada atau tidak ada Pak Pendeta? Tidak ada narasi secara eksplisit tertulis seperti Tidak itu. ada, berarti tetap Pak Pendeta kan Matius 15:24 itu tidak gugur. Ya, Tapi kan? kami yakin karena Yesus yang bangkitkan Yesus adalah Bapa di sorga. Berarti kalau yang bangkitkan Yesus adalah Bapa di sorga, ketika Yesus berbicara, ketika Yesus berkehendak berkata kayak itu, berarti itu sudah seizin Bapa di sorga. Nggak mungkin Bapa di sorga bangunin Yesus, bangkitkan Yesus untuk Yesus berbicara yang tidak-tidak. Tapi Itu karena dia. tidak ada data, berarti apa yang Pak Pendeta katakan sebatas asumsi ya, pemahaman kita ya. Katanya Karena ada data ya. cuma ayatnya ada. Tadi saya sudah bilang, tapi mungkin ayatnya dianggap palsu sama teman-teman Muslim. Buat saya tidak mengapa. Gitu. Bukan bagi kami, bukan kami mengatakan palsu Pak Pendeta, gitu loh. Dari teman-teman Kristen sendiri yang mengatakan palsu kan itu tertulis di dalam catatan kaki. Kalau kita buka di dalam satu Enggak ya, kitab, kalau tidak ditemukan di Kristen manuskrip mengatakan palsu. awal. Ayat Kalau itu tidak mungkin- ditemukan di dalam manuskrip awalnya, nggak ada ayat itu ditemukan, gitu loh Pak Pendeta. Ada, bukan tidak ditemukan, ada. Tapi kalau Kristen yang bilang itu ayat palsu, mereka bukan Kristen karena kekristenan meyakini setiap ayat yang ada dalam Bible yang sudah terkanonisasikan di dalam Bible namanya. Saya sebut Bible karena saya nggak mau sebut Alkitab untuk menghormati teman-teman Muslim. Ya. Nah, jadi itu ada. Kalau kami Kristen meyakini, kalau teman-teman Islam kan tidak. Ya, tapi intinya kan gini Pak Pendeta ya. Intinya begini ya. Setelah cerita kebangkitan, tidak ada satu narasi Yesus pun yang mematahkan Matius 15:24. Betul Pak Pendeta? Oh, tidak ada, tidak ada tertulis. Ya, tidak ada. Tidak ada. Berarti dari cerita kelahiran sampai dengan cerita kematian dan kebangkitan, Yesus itu hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel.
Kalaupun ada, andaikan ada perintah dari Yesus untuk membaptis, maka yang berhak atas baptis adalah orang-orang Israel, Bani Israel, bukan orang-orang di luar dari Bani Israel. Dasarnya apa? Nah, terbukti sekarang teman-teman Kristen yang mengakui mengikut Yesus, kalian tidak mampu mengikuti syariatnya Yesus. Meskipun kalian mengklaim kalian pengikut Yesus, satupun abadunya atau ibadahnya atau penyembahannya, ketakwaan Yesus kepada Bapa, itu teman-teman Kristen gak ada yang bisa melakukan. Contoh, dalam Lukas 22:21, Yesus itu bersunat. Dalam Matius 5:17-18, Yesus menyatakan menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebelum langit dan bumi ini hancur, tidak akan dibatalkan seluruh apa yang tertulis, satu iota dari hukum Taurat pun tidak dibatalkan. Nah, ketika kita kaji kepada teman-teman Kristen, apakah teman-teman Kristen ini mampu menjalankan hukum Taurat? Dilarang membunuh, dilarang ini, dilarang itu. Di mana konsekuensinya satu dari hukum Taurat kalau dibatalkan, hukumannya apa, Pak Pendeta? Nah, sekarang saya jawab. Tadi dibilang kan segala yang satu dari hukum Taurat, kalau dilanggar hukumannya apa? Hukumannya gini, apa bagi Bani Israel? Saya jelaskan dulu ya. Kekristenan bukan tidak melakukan hukum Taurat. Pak Pendeta, sebelum Pak Pendeta menjelaskan, saya ingin mengetahui dari Pak Pendeta guna klarifikasi. Sepengetahuan Pak Pendeta, pelanggaran hukum Taurat, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelanggar hukum Taurat itu apa, Pak Pendeta? Ini kekristenan tidak hidup di dalam bawah hukum Taurat. Nanti itu bedanya. Nah, kekristenan tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kan gitu. Sementara Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Ketahuan kan? Ternyata Kristen itu bukan pengikut Yesus. Begini. Selesai. Di bawah hukum Taurat, tapi kami melakukan hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, itu salah satu isi dari perintah hukum Taurat. Apakah kami tidak melakukan? Nah, sekarang saya tanya. Tapi iya, ketika saya anggap gini Pak Pendeta, saya yakin, saya percaya, saya menganggap teman-teman Kristen ini melakukan hukum Taurat. Meskipun Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta katakan Pak Pendeta melakukan hukum Taurat, Pak Pendeta sudah keluar dari Kristen. Bukan gitu. Tadi dinyatakan Paulus keluar dari Kristen. Tunggu dulu Pak Pendeta, Pak Pendeta, saya punya datanya. Dalam Lukas, dalam Galatia 2 nomor 16, Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4 dikatakan, kalian tidak dibenarkan ketika kalian mengharapkan ada kebaikan dari hukum Taurat. Bahkan dalam Galatia nomor 10, Paulus mengatakan, orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu di bawah kutuk. Matius 25:41, orang-orang terkutuk, kata Yesus, dilemparkan ke dalam neraka. Saya ngerti maksudnya, sekarang gantian. Nah, jadi gini, kami Kristen. Kalau Pak Pendeta berpegang kepada hukum Taurat, dengar sedikit lagi Pak Pendeta, nanti setelah itu Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta berpegang kepada hukum Taurat, maka Pak Pendeta akan dilemparkan ke dalam neraka, menurut versinya Paulus. Oke? Sementara ketika Pak Pendeta melakukan hukum Taurat, satu saja pelanggaran terhadap hukum Taurat, konsekuensinya apa Pak Pendeta? Dirajam, dijatuhkan hukuman mati. Ya, jadi di dalam Taurat berzina mati, mencuri mati, gitu loh. Sekarang saya. Jadi gini, kekristenan melakukan hukum Taurat tetapi tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya begini, tanpa kita disuruh pun seperti orang Yahudi, kita sudah melakukannya. Artinya kita menjalani hukum Taurat itu tapi tidak hidup di bawah tekanan hukum Taurat. Itu karena kekristenan tidak seperti Yahudi. Yahudi bukan Kristen. Yang Yahudi itu hidup dia karena hukum Taurat, hidup di bawah tekanan hukum Taurat. Kristen tidak. Tapi apakah Kristen tidak melakukan hukum Taurat? Kami melakukan, tapi itu bukan suatu perintah yang kami harus ditekan, tidak. Karena kami mengikuti Yesus, apa yang Yesus lakukan, kami lakukan. Itu dia satu. Baru dikatakan tadi sempat disinggung soal sunat. Oh, Mbak Esti sudah tahu, saya sudah pernah diskusi sama teman-teman muslim lain. Kami sunat kok. Yang nggak mau kena lagi Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta bersunat, maka Kristus tak berarti bagi Pak Pendeta. Loh bukan, masalahnya dalam kekristenan ada dua sunatnya. Satu sunat hati, dua sunat secara fisik. Kalau sunat secara fisik kami apanya? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin itu siapa? Iya, sebentar. Kalau sunat secara fisik itu untuk kesehatan.
Kalau sunat secara hati untuk menekankan ego kita. Nah, Ya, yang saya itu tanyakan ada. gini Pak Pendeta, sunat Jadi itu ada kalau mau dua Pak Pendeta ajaran bilang, Yesus, sunat hati dan sunat Yesus- daging, kan gitu. Dan Kalau Pak mau Pendeta, dibilang Yesus sunat bersunat, hati dan sunat kami daging. bersunat, tapi kami tidak memaksakan. Tunggu dulu, ya makanya kena lagi Pak Pendeta. Pak Pendeta dia mengatakan, sunat itu di dalam kekristenan itu ada dua, sunat daging dan sunat hati. Yang saya tanyakan, ini pengajaran siapa sunat itu ada dua? Sunat hati dan sunat daging itu ajaran siapa? Sementara Jadi Yesus gini. mengajarkan sunat daging, Matius 5 tadi. Iya, kalau mau ikuti Yesus, otomatis sunat secara fisik. Ya kami melakukan. Kalau nggak ada yang mau, Iya, adanya, tapi Pak Pendeta, ketika Pak Pendeta mengikuti Yesus dengan sunat daging, dalam Galatia 5 dikatakan Kristus tak berarti bagimu Pak Pendeta. Maka Pak Nah, Pendeta tidak lagi motivasinya dikatakan Kristen. dari sunat daging itu bukan berarti hukum. Motivasinya kami kekristenan untuk sunat daging itu untuk kesehatan, bukan hukum, bukan agama. Tetapi kami mengikuti ajaran Yesus, sunat, tapi motivasi sunatnya itu bukan karena agama, tetapi karena kesehatan. Maka kami bisa saja sunat. Maka semua dalam orang Kristen tidak dipaksakan untuk sunat. Kalau mau sunat oke, kalau nggak juga sunat nggak masalah. Tetapi ada langkah bagusnya kalau sunat, supaya alasannya apa? Untuk kesehatan, sama seperti Yesus. Yesus meneladaninya. Itu contoh teladan buat kami gitu. Oke. Yang tidak mewajibkan Kristen tidak bersunat siapa Pak Pendeta? Ya karena kalau berbicara hukum agama, orang Yahudi itu wajib sunat. Nah kami Makanya saya Kristen tanya, wah gitu. Yahudi tahu bersunat. Bahkan bagi mereka yang tidak bersunat itu nggak boleh masuk ke dalam bait Allah kan gitu. Yang saya tanyakan, ketika Pak Pendeta tadi mengatakan bagi kekristenan sunat itu tidak wajib. Nah, yang tidak mewajibkan sunat atas Kristen itu siapa Pak Pendeta? Tidak ada perintahnya secara langsung dalam kekristenan harus sunat secara daging. Tidak ada perintah secara langsung. Itu dia. Loh, Tetapi Matius 5 kan jelas Pak Pendeta. Pak Pendeta, Matius 5, 17, 18 jelas. Di situ kan Yesus Matius mengatakan 5. secara eksplisit, umum, Itu di Yesus mana dia mengatakan mengatakan kepada datang ke siapa? dunia ini. Bentar dulu Pak Pendeta, Bani datang ke dunia ini untuk Israel. menyempurnakan hukum Taurat, menyempurnakan Taurat dan kitab para nabi. Gitu loh. Dia menyempurnakan hukum Bahagian Taurat dari dengan Taurat ajaran yang dilanjutkan dari ajaran kasih, Abraham bukan itu ajaran. dikerat kulit katannya. Nih, Yesus datang ke dalam dunia menyempurnakan segala hukum, bukan soal sunatnya, Bukan tetapi segala hukum, Hukum Pak kasihnya. Pendeta. Kok segala hukum? Nggak Bukan ya. nggak ada. Yesus mengatakan datang ke dunia untuk menyempurnakan segala hukum. Ya, Nggak saudara. ada. Dia katakan menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi, bukan segala hukum, Pak Pendeta. Aduh. Menyempurnakan hukum Taurat bukan berarti sunat, enggak. Karena waktu Loh. Matius 5, sebentar. Matius 5 itu dia berkata kepada siapa? Kepada Bani Israel. Perkataannya itu kepada Bani Israel, yang memang Bani Israel itu punya kewajiban, punya adat, punya suatu memang turun-temurun harus sunat. Nah, perintah baru Yesus itu bukan sunat. Coba baca baik-baik. Perintah barunya apa? Ya, silakan. Kasihlah Allah dengan segenap hatimu. Itu perintah barunya. Dan apa? Mengasihi sesama manusia. Itu perintah baru. Bahkan aplikasinya Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Itu perintah baru. Bukan Oke, bukan kita soal kaji sunat. Pak Pendeta ya. Kita kaji ya, Pak Pendeta ini bohong atau Yesus yang bohong. Oke, Pak Pendeta mengatakan Yesus tidak pernah memberikan perintah sunat, betul? Betul, tadi Pak Pendeta katakan. Anda berbicara perintah baru. Perintah baru itu bukan soal sunat. Waktu Yesus berbicara atau Yesus lagi melakukan sunat atau perintah untuk sunat itu dia berbicara kepada Bani Israel. Loh, kita Kristen tidak ada tertulis secara eksplisit, secara langsung Kristen harus sunat secara daging. Nggak ada. Jadi Nah, jangan samakan kalau- Kristen dengan Yahudi. Itu dia. Oke, dengar Pak Matius Pendeta 5 ini ya. Pak Pendeta berbicara dengar Bani nih. Israel. Dengar nih narasi dari saya Pak Pendeta, kan gitu. Pak Pendeta mengatakan berarti sunat itu perintah yang lama, sementara teman-teman Kristen mengikuti perintah yang baru, begitu. Nih bukan perintah. Sunat itu sudah menjadi adat istiadat orang dari zaman nenek moyangnya orang Israel. Dan Yesus Oke. menyempurnakan
datang menyempurnakan segala hukum, bukan soal sunat. Menyempurnakan soal hukum itu ada di dalam perintah baru Yohanes 13 ayat 34. Apa itu? Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu bukan Kasih. perintah Pak Pendeta. Yohanes yang Bapak Pendeta bacakan itu bukan perintah, itu pengajaran Pak Pendeta. Loh, kan harus ada pengajaran barunya. Apa Baca perintah dalam perikop, baca perikopnya Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, aku udah bertahun-tahun baca Bibil Pak Pendeta. saya ngerti. Tapi itu dalam kekristenan. Jadi gini, Yesus Gini loh Pak Pendeta, bedakan bukan datang antara ke perintah baru, dengan bukan soal pengajaran. Kalau Begini, sunat, pengajaran dengar dulu. Ya, silakan. Dengar dulu Pak Pendeta ya. Dengar dulu ya. Sunat itu hukum terbaru. Sunat itu, perintah itu hukum baru yang diperbarui bagi Bani Israel. Datanya di Sunat mana? itu bukan Yang hukum disampaikan terbaru, secara, bukan dengar dulu Pak terbaru. Pendeta. Pak Pendeta, Itu dengar sudah dulu Pak ada Pendeta. sebelum kelahiran Yesus. Iya Memang tahu, orang Israel tahu. Ini saya melakukan menyampaikan itu. dalilnya nih Pak Pendeta, tahu. Kan makanya saya Iya, iya, bilang silakan. yang diperbaharui bagi Bani Israel. Dalilnya di mana? Dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Di situ dikatakan diturunkan hukum Taurat kepada Bani Israel merupakan perjanjian baru dari Tuhan kepada Bani Israel. Yeremia 31. Kan gitu. Iya. Terus dalam Matius 5, 17, 18, Yesus mengatakan dia datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Kitab Kejadian 17, 10 sampai 11 itu merupakan bagian dari kitab Taurat. Di situ eksplisit perintah tentang sunat, di mana sunat itu adalah perjanjian Abraham dengan keturunannya. Yesus kalau dari nasabnya dari Matius 1 nomor 1 sampai 11, dia adalah anak keturunannya Abraham melalui siapa? Melalui Yusuf. Dan dia bagian dari Bani Israel. Kalau Pak Pendeta bersembunyi di balik Kristen, perintah itu untuk Kristen, bukan untuk kami, maka Pak Pendeta sudah mengakui narasi saya di awal tadi. Apa narasi saya di awal tadi? Yesus diutus untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Gini. Fix berarti Saya gitu loh. Ajaran sunat itu perintah baru. Pak Pendeta itu memang Pak dengan narasinya sendiri jadi. Loh, enggak. Anda salah. Anda bawa yang salah itu. Mungkin Gimana signal salahnya? Anda putus, makanya tidak dengar baik-baik. Jadi saya bilang tidak ada perintah baru soal sunat karena sunat itu memang sudah terjadi tradisinya orang Yahudi. Kapan sunat itu terjadi? Ya, waktu perjanjian Abraham. Itu kan memang sudah ada dan itu turun-temurun dalam ajaran orang Yahudi, orang Israel. Itu turun-temurun dilakukan. Jadi Yesus datang, perintah barunya bukan soal sunat. Salah sekali kalau bilang perintah baru Yesus itu soal sunat. Karena sunat itu sudah ada lebih dulu. Kalau Anda Iya. berbicara tentang Yeremia itu berisi tentang nubuatan, pemulihan bangsa Israel. Karena pada saat zaman bangsa Israel dulu dijajah. Kondisi Israel dulu waktu zamannya Israel itu dijajah oleh bangsa Romawi. Maka nubuat dalam Yeremia 31 itu pemulihan untuk bangsa Israel, bukan soal sunat. Sunat memang sudah ada. Itu dia maksud saya. Terima kasih. Oke, sekarang ini Pak Pendeta, saya tanyakan. Saya kembalikan narasi Pak Pendeta tadi. Ketika Yesus dalam Matius 5, 17, 18 datang untuk menyempurnakan hukum Taurat, bahagian dari hukum Taurat itu bersunat dalam Kejadian 17, 10 sampai 11. Oke. Nah, ketika Yesus itu bersunat, berarti ajaran sunat ini disampaikan Yesus kepada siapa? Bani Israel atau kepada Kristen? Untuk Bani Israel. Bani Israel, kepada Bani Israel Karena kan, kita bukan bicara Kristen pada kan? bangsa Israel pada saat itu. Iya, Ya, bukan. berarti Yesus, oke, Bani Israel ya. Berarti Yesus diutus untuk Bani Israel atau untuk Bani Kristen? Ya, Yesus pada saat itu memang dikatakan secara eksplisit tertulis, aku datang untuk umat. Bani Israel. Iya. Salahnya di mana? Ya, kan? Ya, memang awalnya ketahuan lah Pak Pendeta. Tapi ada Di satu ayat- sisi ada Pak Pendeta ayat tadi katakan pengikut Yesus. Bukan satu gitu sisi. loh. Kristen Anda ini percaya pengikut satu ayat, Yesus. tapi Anda tidak Tapi di sisi percaya lain ada Pak Pendeta ayat-ayat yang lain mengakui yang menulis Yesus seperti itu itu. untuk Bani Bukan- Israel. Awalnya seperti itu, Pak. Tapi Anda tidak mengakui ayat selanjutnya. Itu dia yang Apa berbeda itu? di antara kita. Anda mengakui ayat yang awal, tetapi di dalam Bible kami Anda tidak mengakui ayat yang terakhir. Oke, Ya, Matius itu dia 28 bedanya. tadi. Matius Itu 28 dia tadi. bedanya. Matius 28 tadi yang tidak saya akui. Kami mengakui ayat yang awal, memang tadinya Yesus diutus untuk Bani Israel, tapi ketika dia ditolak oleh Bani Israel, ada perintah, pergilah dan baptislah mereka dalam itu. Buat kami itu pernyataan Yesus sendiri.
Nah, bedanya itu tidak Oke, dalam dianggap. Matius 28:19, Pak Pendeta, dalam Matius 28:19 Ya, silakan. ketika Yesus mengatakan, andaikan benar nih, Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apakah kalimat Yesus mengatakan baptislah mereka itu berarti membatalkan hukum Taurat? Membatalkan hukum sunat? Apa? Apakah perkataan Yesus mengatakan baptislah mereka dengan perkataan baptislah Tidak mereka ada itu bermaksud membatalkan tertulis. sunat? Tidak ada tertulis dalam ketika Yesus berbicara baptis, tidak ada tertulis sunat. Nah, Tidak ada berarti tidak tertulis membatalkan dalam hukum sunat kan? kekristenan. Tidak membatalkan diharuskan. hukum sunat kan berarti Pak Pendeta kan? Narasi Tidak ada Matius 28 hukum. berarti kan tidak membatalkan hukum sunat kan? Karena memang dalam Kejadian 17 10 sampai 11 itu kekal, perjanjian kekal yang nggak mungkin terbatalkan. Gitu loh. Iya, Karena narasi Yesus dalam Matius 28 tadi tidak membatalkan hukum sunat, maka siapapun yang mengikut Yesus dari golongan Bani Israel wajib untuk bersunat. Dan ketika teman-teman Kristen Untuk tidak Bani bersunat, Israel. tetap meskipun kalian dibaptis, kalian tidak bisa dikatakan pengikut-pengikut Yesus karena kalian Ya kan? orang-orang yang tidak bersunat. Gitu Pak Pendeta. Sekarang gini, Pak Farid tahu saya tidak bersunat. Ya kan, jadi kami kekristenan hanya mengikuti ajarannya, gitu. Ajarannya yang kami yakini bahwa ajarannya itu benar. Tetapi ada ajaran-ajaran yang menjadi adat istiadat orang Yahudi. Nah, itu yang tidak memaksakan untuk kami kekristenan, karena kami Kristen tidak semua Yahudi. Ada Kristen yang memang Yahudi sampai sekarang masih melakukan adat istiadat orang Yahudi. Tetapi ada Kristen yang bukan Yahudi, dia tidak melakukan adat-adat istiadat orang Yahudi. Contoh, kalau orang Yahudi itu harus disunat, ya kan? Dia Kristen Yahudi. Tapi kami Kristen yang bukan Yahudi disunat bisa, nggak ada jadi masalah buat kami. Salah satunya saya disunat. Tapi Masalahnya apa- gini Pak Pendeta, Pak Tidak- Pendeta tidak dulu Pak sendiri Pendeta ya. keharusan. Pak Pendeta katakan kalau disunat bisa. Tapi kalau dikembalikan kepada pemahaman Paulus, Pak Pendeta salah disunat. Jelas Oh, dalam Paulus Galatia 5 dikatakan, Pak Pendeta kalau disunatkan, bersunat Pak Pendeta, tidak ada artinya Kristus atas diri Pak Pendeta. Ini, Kalau Kristus Paulus berarti itu bagi diri Pak Pendeta, bicara maka Pak sunat Pendeta nggak hati. pantas lagi dikatakan Kristen. Salah. Gitu loh. Paulus itu berbicara tentang sunat hati. Tadi saya berbicara tentang ajaran Yesus, itu sunat secara fisik. Beda. Paulus Berarti- mengajarkan tentang sunat hati, saya mengikuti perintah ajaran Yesus tentang sunat fisik. Jadi beda jauh. Satu sunat hati artinya menekankan ego, yang satu sunat secara daging fisik. Beda ajarannya. Beda ya? Jadi jangan Berarti beda, Pak Pendeta ya? Ya, Beda kita sedang membahas berarti tentang sunat ajarannya fisik. Yesus gini Pak Pendeta, berarti ajaran Ya. Yesus dengan ajaran Paulus beda ya. Yesus Ya, mengajarkan Yesus- sunat daging, Paulus mengajarkan sunat hati, beda ya. Dalam hal bersunat itu beda. Iya. Paulus sedang membahas Beda. sunat hati, Yesus sedang membahas tentang sunat secara fisik, gitu loh. Itu di Pak pokoknya Pendeta di situ. mengakui teman-teman, ajaran Bukan. Yesus dengan ajaran Dalam hal Paulus itu konteks beda. sunat, Kan itu. Paulus Iya, dalam tidak konteks sunat. menekankan. Iya, dalam konteks Iya. sunat, Paulus Beda, berbicara kan? tentang sunat hati, artinya ego yang ditekankan. Iya beda Ego ini kan. Apapun pemahamannya tentang sunat hati itu nggak perlu kita kaji Pak Pendeta. Intinya ajaran sunat yang disampaikan Yesus dengan sunat yang dimaksud oleh Paulus beda kan Pak Pendeta kan? Ya, beda kan? Beda. Tapi teman-teman Kristen lebih mengikuti siapa? Sunat yang dimaksud Paulus atau sunat yang dimaksud Yesus? Masalahnya dalam kekristenan lebih ditekankan sunat hatinya, bukan sunat secara Nah fisiknya. berarti Itu teman-teman Kristen lebih berpegang kepada sunat yang diajarkan Paulus kan? ya, lebih ditekankan itu. Nah, berarti arti kata Kristen bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus, Pak Pendeta. Kena lagi Pak Pendeta jadinya. Pinter aja lu, jinirnya. Pengikut Paulus jadinya. Aduh. Tapi ya teman-teman ya asiklah diskusi sama Bang Christian ini asik. Jadi gini teman-teman ya. Dalam berdiskusi itu bantah membantah itu wajar, ngeyel-ngeyelan itu wajar, gitu loh. Yang penting jangan menghujat. Itulah yang namanya apologet, berupaya dan membela imannya gitu loh. Ngeyel itu wajar. Makanya ketika kita diskusi sama teman-teman Kristen,
dia ngeyel, kita jangan marah teman-teman. Kita jangan emosi. Karena memang begitu, namanya juga membela kan. Berupaya dia ngeyel, dia diskusi itu terjadi, perdebatan itu terjadi karena kita sepakat untuk tidak sepakat. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Kesepakatan itu harus dihasilkan sama-sama sepakat, makanya ngeyel gitu loh. Tapi kalau menghujat udah nggak bisa lagi kita diskusinya. Oke, mantap Pak Pendeta. Ya, kita udah dapat beberapa poin ya dari diskusi Pak Pendeta tadi. Ya, yang terakhir Pak Pendeta sepakat, ya setuju mengakui ajaran sunat yang diajarkan Yesus dengan ajaran sunat yang diajarkan Paulus itu berbeda. Kan gitu. Beda Muncul banget, pertanyaan beda pemikiran. Iya, beda banget. Jadi muncul pemikiran bagi teman-teman yang memiliki akal nih gitu loh. Ketika Pak Pendeta ngakui ajaran sunat Yesus dengan sunat Paulus itu beda, tapi di sisi lain Paulus mengaku dirinya adalah utusan Yesus. Bagaimana utusan berbeda pendapat dengan yang diutus? Itu teman-teman sendiri mengkajinya. Yang kedua, ya, seiring Pak Pendeta tadi sudah mengakui ajaran sunatnya Yesus dengan ajaran sunatnya Paulus itu berbeda, sementara teman-teman Kristen lebih condong kepada ajaran sunatnya Paulus, yaitu sunat hati bukan sunat daging, ya, dan tidak mengikuti ajaran dari Yesus yaitu sunat daging, berarti teman-teman Kristen jangan lagi mengatakan pengikut-pengikut Yesus, melainkan pengikut-pengikut Paulus. Gitu Pak Pendeta ya. Saya mau istirahat dulu Pak Pendeta, sudah jam 10:30 malam Pak Pendeta ya. Makasih atas waktunya. Itu istri juga, makasih buat teman-teman yang di bawah juga. Itu aku boleh iklan nggak itu? Aku udah seminggu nggak laku jualanku. Boleh. Aku iklan dulu teman-teman ya, izin aku iklan ya teman-teman ya. Saya Bang Faruk Sianipar di sini ya, bagi teman-teman yang mau dukung Bang Faruk dalam program Bang Faruk di luar debat. Ya mungkin yang kenal Bang Faruk, saya punya program di luar debat ini, saya punya TPA Taman Pendalaman Al-Qur'an bagi anak-anak, di mana di TPA itu ada beberapa guru yang mengajar, dan Bang Faruk juga punya pondok tahfiz ya, yang insya Allah akan kita gunakan untuk para penghafal Al-Qur'an setara dengan anak SMA. Ya, dan juga saat ini pondok tahfiz itu diisi oleh para mu'alaf. Ya, yang baru mu'alaf, mereka belajar Islam di sana, dan saat ini mereka pun sedang melaksanakan 10 Ramadan terakhir di sana, itikaf di masjid. Ya, di mana semua itu membutuhkan biaya. Saya tidak mengajak teman-teman untuk berdonat atau berdonasi. Ya, tapi teman-teman yang ingin mendukung program Bang Faruk atau mendukung support Bang Faruk dengan cara, silakan teman-teman dibeli parfumnya Bang Faruk. Saya di sini jual parfum teman-teman ya. Saya mencoba untuk berniaga teman-teman ya. Seharga 120.000 per botol. Ini ongkir, ini parfumnya, ini parfum premium. Ongkir dibayar di tempat teman-teman ya, parfum premium. Ada aroma untuk laki-laki dan juga ada aroma untuk perempuan. Ya, bagi teman-teman yang berminat ingin membantu Bang Faruk dengan membeli dagangan Bang Faruk, boleh DM Bang Faruk atau DM Vito ST. Ya, insyaallah ya, dari hasil dagangan ini kita akan kembalikan ke jalan Allah supaya kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini teman-teman. Sampai di sini dulu itu ya, makasih banyak buat semuanya. Ya teman-teman di bawah itu ST dan juga Pak Pendeta Christian, nanti bolehlah sesekali main ke kamar Bang Faruk Pak Pendeta ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana Pak Pendeta? Ya, masih belum panas sih. Manas-manasin. Masih belum panas. Tapi Pak Ya, Pendeta, mohon maaf tadi aku nggak kenal tadi ya. Mohon maaf tadi nggak kenal. Habis Ya, namanya udah beda nama akunnya. Kemarin nggak ini namanya kan? Iya, nggak apa-apa. Tadi pas saya itu Tapi itu akunnya Mbak Esti, saya lihat nih kayaknya gue kenal nih. Oh ya bener. iya, udah lama ya. Udah 2 tahun Iya. kayaknya kita nggak ketemu. Iya, sekitar begitu 2 tahun. Makanya tadi saya pindah Siap. ruangan. Sehat Pak Pendeta? Sehat. Gimana Mbak Esti? Sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Tapi itu pembahasannya itu keren banget tuh Pak Pendeta. Sayang banget Pak Pendeta sunat. Iya sih. Apa? Iya sih. Sayang banget Pak Pendeta sunat. Iya sih kata. Cari lagi, mulutnya cari lagi, chat lagi. Banyak yang DM saya untuk diskusi kan, sudah lama nggak diskusi. Makanya saya buka-buka TikTok lah. Udah lama nggak diskusi, ya buka-buka. Munculnya akunnya Mbak Esti. Ya kan? Ya dulu juga pertama kali Pak Pendeta juga debat di room saya kan, baru ke room Iya. lain. Ya, iya. Tapi ini keren banget tuh.
timbul penyesalan lah ya sunat ya. Timbul penyesalan. Enggak lah. Timbul ya. Dikatakan Faruk itu betul. Ajaran sunat Yesus sama sunat Paulus itu berbeda. Itu memang betul. Itu nggak bisa dibantah. Ya. Paulus menekankan sunat hati, Yesus lebih menekankan sunat secara fisik. Itu udah betul itu. Kalau konteksnya sunat itu betul, nggak ada yang beda. Ya, tapi Pak Christian melakukan sunat yang dilakukan Yesus. Berarti kalau Pak Pendeta melakukan sunat yang dilakukan Yesus, berarti Kristus tidak berarti bagi Pak Pendeta. Ya, motivasi kita melakukan sunat itu untuk kesehatan. Walaupun motivasinya untuk kesehatan, tetap juga kan gak ada yang diajarkan. Apanya? Iya, karena gini, Pak Pendeta, Yesus kan Pak Pendeta Tuhan kan? Ini mulai nih mau panas-panasin nih. Pak, Pasti, gue ya baru kan? naik nih, gue baru naik. Udah berapa tahun nggak naik nih, dan langsung dipanasin. Iya kan? Yesus itu kan Pak Pendeta Tuhan kan? Betul? Bukan Pak Tuhan. Pendeta? Biar panas sedikit ya, bukan Tuhan kan, dia memang Tuhan. Nah, dia memang Tuhan kan tuh. Tadi ditanya datanya, nah, dia memang Tuhan. Nah, Pak Pendeta mengikuti tradisi orang Yahudi yaitu sunat. Pak Pendeta sunat sebagaimana Yesus sunat. Cuman yang jadi menariknya begini, Pak Pendeta sunat mengikuti ajaran Yesus, di mana Yesus sunat. Sementara Yahudi juga. Cuman sesama Yahudi tidak menuhankan Yesus. Kenapa Pak Pendeta ikut tradisi sunatnya lalu menuhankan orangnya? Itu dia. Itu dia. Lu mancing-mancing mesti. Pancing nih. Udah bilang gue baru naik, jangan dipanas-panasin. Iya kan? Ajarannya aja ikutin, bukan menuhankan orangnya. Salah itu. Iya kan? Jadi masih betah menuhankan manusia ini ya, masih betah ya. Belum panas nih. Belum panas. Masih aman. Selamat datang di kursi panas gitu. Karena kan gini Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta itu kan mungkin menuhankan Yesus, Pak Pendeta itu mungkin takut kehilangan perpuluhan kali ya. Jadi bertahan. Iya kan? perpuluhan ya kan. Makanya Pak Pendeta masih bertahan ini demi perpuluhan. Aku harus bertahan di sini. Karena Pak Pendeta kalau kita berkata jujur, Pak Pendeta menuhankan Yesus nanti bagaimana dengan Matius 11:25? Apa tuh, Ti? Dia, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu Nah di betul. situ Bapa tuh. Nah sementara Pak Pendeta menuhankan Yesus, coba betulnya di mana? Sebenarnya ya kata Tuhan itu yang merujuk kepada Yesus bukan sang pencipta. Itu cuma yang berkuasa. Ya ini gue buka lagi deh. Udah mancing-mancing nih. Nah, kata Tuhan, ini menarik ini lebih menarik. Kata Tuhan tertuju kepada Yesus, bukan Jadi- untuk sang pencipta. Berarti dengan kata lain, Pak Pendeta menuhankan dua orang yaitu Bapa dan Yesus. Gimana? Udah gue terangkan. Ini memang pinter nih pancing-pancing dari dulu. Jadi kata Kena lagi. Aduh. kata Tuhan yang dirujukan kepada Yesus itu hanya gelar. Seperti dalam perjanjian lama, Musa seperti Allah. Apakah Musa Allah? Apakah Musa sang pencipta? Tidak. Tapi Musa yang berkuasa pada saat zamannya itu. Karena Firaun mengatakan dia adalah Tuhan. Tapi ternyata dalam ayat itu tertulis Musa seperti Allah, berarti Musa lebih berkuasa daripada Firaun. Nah, masuk ke zamannya Yesus, Yesus dikatakan Tuhan, rujukan Tuhan kepada Yesus bukan berarti dia sang pencipta, tetapi dia yang berkuasa, diberikan kuasa oleh yang mengutus. Karena Yesus bilang, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan kuasa di sorga. Tapi dia bukan sang pencipta, sebagai utusan dia disertai dengan kuasa. Maka Oke.
itu hanya, kalau bahasa Inggrisnya Lord Jesus. Lord itu kan orang yang berkuasa artinya. Tapi masuk dalam bahasa kamus KBBI nggak cocok memang kata Tuhan itu. Nah, tapi dalam kekristenan kami memaknainya, yang sudah ngerti ya, yang sudah ngerti, oh maksudnya itu yang berkuasa, bukan sang pencipta. Itu maksudnya. Oke, saya jawab. Pegangan ya, pegangan. Musa ya berkuasa di zamannya Firaun, tapi tidak ada satupun yang menuhankan Musa. Tidak ada mengatakan Musa Tuhan. Lah beda sama Pak Pendeta. Kok Yesus Tuhan? Kena lagi. Kena lagi. Aduh Pak Pendeta, aku jadi gak tega. Jadi, itu kan Musa ya kan, tapi tidak ada satupun yang mengatakan Musa itu Tuhan. Orang tidak ada satupun orang menuhankan Musa. Lalu Yesus, kenapa Pak Pendeta mengatakan dia Tuhan? Walaupun dia bukan sang pencipta, setidaknya jangan mengatakan dia Tuhan, tapi cukup Tuhan atau cukup Nabi. Begitu. Memang dalam kamus KBBI nggak mention dikatakan Tuhan, karena kamus KBBI mengerti kata Tuhan itu sang pencipta. Ya kan, tetapi untuk konsumsi kekristenan secara pribadi yang sudah mengerti maksudnya, sudah mengerti. Pak Pendeta, jangan sampai ikut telepon KBBI ya, Bapak menyalahkan KBBI ya. Oh enggak maksudnya. Jangan sampai ikut telepon KBBI ya, nyalahin KBBI dia. Enggak. Maksudnya, kalau mau disamakan dengan kamus KBBI nggak cocok itu, karena kata Tuhan yang kami pakai untuk Yesus itu kan maksudnya sang pencipta. Sedangkan kekristenan yang sudah mengerti kata Tuhan itu bukan sang pencipta. Memang nggak cocok, nggak mention kalau dikatakan Yesus itu Tuhan kalau pakai pedomannya kamus KBBI. Tapi bagi yang sudah ngerti maknanya sudah tidak jadi permasalahan lagi gitu. Tapi Pak Pendeta, kalau kita kembali ke original teks, di situ bukan Tuhan tapi Tuan. Nah, justru KBBI itu benar Tuan. Sama halnya begini. Gini, kita Tuan tanah tapi bukan berarti dia pemilik tanah. Betul? Tuan tanah bukan berarti pemilik tanah, tapi yang disembah adalah pemilik tanah itu, bukan Tuan tanah itu. Tuan tanah adalah pemilik tanah tapi bukan menciptakan tanah. Jadi yang disembah adalah yang menciptakan, bukan pemiliknya. Nah, kesalahan daripada Kristen ini adalah kenapa menuhankan pemiliknya dituhankan, yang menciptakan pun dituhankan. Itu kesalahannya. Nah itu. Seperti tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan sang pencipta. Dia Tuhan tapi bukan sang pencipta. Itu kan karangan Pak Pendeta. Kalau kita kembali ke original teks ya kan, itu Tuhan, bukan Tuhan. Tidak ada H. Nah, KBBI itu benar, Tuhan itu adalah sang pencipta. Nah itu. Kalau Pak Pendeta mengatakan Tuhan di dalam KBBI itu tidak konsen, seperti yang Pak Pendeta doktrinkan ini, berarti bertentangan dengan Elohim. Elohim juga Tuhan. Nah, jadi Pak Pendeta ini memiliki dua Tuhan, pemilik dituhankan, penciptanya dituhankan, itu salahnya. Ya. Nah, tadi kan ya Pak Pendeta berikan kuasa kalau nggak salah Matius 28 nomor 18 sampai 20 ya. Nah, segala kuasa diberikan kepadaku, kan? Ini segala kuasa ini diberikan kepada Yesus. Dia diberikan kuasa, dia punya kuasa. Tapi pemberi kuasa ini, diberikan kuasa bukan berarti dia Tuhan. Tapi pemberi itulah Tuhan yang sesungguhnya. Begitu. Betul. Maka ada keyakinan kalau kata Tuhan yang dirujukan kepada Yesus terus disamakan dengan kamus KBBI nggak mention gitu loh, nggak cocok gitu. Nggak cocoknya bukan kamus KBBI-nya, tapi pengertian maknanya. Kamus KBBI kan kata Tuhan itu sang pencipta, tapi kami memaknainya itu bukan sang pencipta, tapi katanya sama Tuhan gitu. Itunya yang nggak cocok, bukan kamus KBBI. Kalau Pak Pendeta mention berarti siapa Elohim ini? Dia juga Tuhan. Ayo. Iya kan? Iya. Nah, di dalam KBBI, Pendeta juga bilang nggak mention juga Elohim. Oh enggak, kalau Elohim itu benar, itu merujuk kepada pencipta. Nah, itu kan Tuhan juga. Dari KBI mengatakan Tuhan itu sang pencipta. Nah, kalau Pak Pendeta nggak mention mengenai Yesus, ini yang Elohim.
Artinya Pak Pendeta mau enaknya. Giliran Elohim, oh iya cocok. Giliran Yesus, enggak mention. Tapi soal LAI jangan protes ke gua lah. Gua udah ngerti LAI-nya yang terus begitu. Gua udah ngerti. Kristen yang lain pun sebagai yang sudah belajar ngerti maksudnya. Tetapi karena sudah dari awalnya memakai kata Tuhan itu, tapi maknanya mereka sudah ngerti kok maksudnya. Cuma mungkin ada yang bilang digantilah, kalau memang sudah gitu digantilah. Nah, yang mengganti punya kewajiban untuk mengganti kata yang di dalam Bible itu. Ayat mana yang mau diganti? Ayat mana yang mau diganti? Enggak, maksudnya penyebutan Tuhan merujuk kepada Yesus. Kalau itu diganti, berarti bagaimana dengan Tuhan untuk Elohim? Ayo. Kalau merujuknya kepada Yesus, ada yang bilang digantilah kalau begitu kan pakai ya namanya Yosua Masia gitu atau Begini apa. Pak Pendeta, gini. Kalau di KBBI yang dirubah, itu KBBI rubah. Kan KBBI itu Yesus itu nggak bisa, tapi Tuhan itu siapa? Nah, kata Tuhan itu adalah Sang Pencipta, maka dilarikan ke Elohim, nggak akan keluar dia Yesus, nggak keluar. Nah, kalau Pak Pendeta bilang Yesus itu tidak tertuju kepada Yesus, seharusnya yang diubah itu bukan KBBI, tapi LAI. Nah, LAI dalam Bible Pak Pendeta, di mana di situ mau dibikin Yesus itu adalah mau di mana dibikin? Di mana yang ayat yang mana? Kepada LAI, jangan kau. Astagfirullahaladzim. Inilah Pak Pendeta. Mungkin di Bang Dalbo, selamat malam.